Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali pada kesempatan ini. Saya akan menjawab tentang beberapa pertanyaan seputar pengantar hukum Indonesia. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian dan sejarah pengantar hukum Indonesia. Pengertian pengantar hukum Indonesia merupakan pengantar atau memperkenalkan atau mempelajari azas-azas dan dasar-dasar dari bidang-bidang aturan, ketentuan, tata hukum positif yang berlaku di Indonesia, ius constitutum. Sedangkan menurut para ahli, pertama, menurut Hartono Hadisuprapto, pengantar tata hukum Indonesia atau pengantar hukum Indonesia digunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan yang sedang berlaku di Indonesia. Menurut Sudiman Kartohadiprojo, tata hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia, bukan yang lampau dan tidak pula yang akan dicita-citakan di kemudian hari, ius constituendum. Menurut Yulis Tim Masriani, pengantar hukum Indonesia adalah mengantar atau memperkenalkan hukum yang berlaku sekarang di negara Republik Indonesia. Sedangkan sejarah pengantar hukum Indonesia, menurut Wahyu Sasongko dalam Sejarah Tata Hukum Indonesia, menerangkan bahwa sejarah tata hukum Indonesia itu terdiri dari tahap-tahap tertentu yang dikenal dengan periodisasi sejarah. Yang pertama, tata hukum Indonesia masa penjajahan. Tata hukum Indonesia masa penjajahan itu bercorak pluralistik yang ditandai dengan keragaman hukum yang berlaku bagi masyarakat. Adapun keragaman hukum yang dimaksud yakni hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat dan hukum Islam ini memiliki kedudukan yang setara dan berlaku secara bersamaan dan atau berdampingan sesuai dengan bidang dan yurisdiksi keduanya. Kedua, tata hukum Indonesia masa penjajahan Belanda. Arah politik hukum yang dijalankan pemerintah Belanda adalah menerapkan sejumlah prinsip seperti kodifikasi, konkordinasi, anifikasi, dualisme, dan pluralisme hukum. Pada tahap awal, penggunaan hukum dan prinsipnya tersebut ditujukan untuk memenuhi kepentingan Belanda dengan menindas rakyat. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, hukum tidak hanya digunakan sebagai sarana menindas, melainkan juga mencari keuntungan di masa ini. Merkantilisme terjadi. Hukum dalam periode ini merupakan saran, instrumen, dan alat dari pihak yang berkuasa. Selanjutnya adalah tata hukum Indonesia masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang berlangsung dengan suasana perang, sehingga kondisinya bersifat darurat. Kedaruratan ini berdampak langsung pada situasi dan keadaan tata hukum politik hukum yang mengakibatkan kondisi yang kurang berkembang pada era ini, didominasi atau dikuasai oleh penguasa militer. Terkait tata hukum Indonesia berdasarkan Osamu Seirei, pemerintah Jepang menetapkan bahwa badan-badan pemerintahan dan kekuasaan pemerintahan terdahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer. Perubahan signifikan yang dilakukan adalah membagi Indonesia ke dalam 3 wilayah militer. Nantinya bentuk peraturan akan disesuaikan dengan ketiga wilayah militer tersebut. Selain pembagian wilayah militer, perubahan tata hukum Indonesia paling signifikan di masa itu terletak pada perubahan peradilan. Di masa penjajahan Jepang, dualisme dalam tata peradilan dihapuskan. Dengan demikian, hanya ada satu sisi peradilan untuk semua golongan penduduk. Namun hal itu dikecualikan bagi orang Jepang. Yang selanjutnya, tata hukum Indonesia di masa kemerdekaan terbagi dalam 3 periode. Pertama, di masa Orde Lama, tepatnya di awal kemerdekaan, pemerintahan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 semata. Jika dijabarkan sistem pemerintahan negara sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya, Undang-Undang Dasar 1945 di awal kemerdekaan dinilai belum efektif. Pasalnya, pemerintah Indonesia masih dalam peralihan, kemudian lembaga dan peranata hukum masih belum tersedia, kemudian ada pula pengaruh Belanda yang berusaha untuk menjajah kembali.
Yang kedua, pemerintah masa Orde Baru dipandang sebagai tindakan koreksional atas pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyimpang di masa Orde Lama. Salah satu tindakan yang relevan dengan politik hukum adalah diterbitkannya ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966. Ketentuan pasal 2 MPRS tersebut menyatakan bahwa sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undang berlaku bagi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam ketetapan MPR tersebut dicanangkan struktur secara komprehensif dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ketetapan MPS yang sama juga mengatur tata urutan peraturan. Ketiga, reformasi. Sejatinya dipandang sebagai tindakan koreksional terhadap pelanggaran Orde Baru yang ternyata menyimpang dari Konstitusi UUD 1945. Di era ini, suasana tata hukum Indonesia semakin banyak dan beragam. Hal itu dipengaruhi oleh kebutuhan rakyat atas hukum yang semakin meningkat, adanya kompleksitas persoalan dan target kerja DPR untuk menjalankan fungsi legislasi. Selain perubahan tata hukum Indonesia, politik hukum di masa reformasi ini juga ikut berubah. Perubahan mengarah kepada sistem hukum yang lebih terbuka dan demokratis. Pertanyaan kedua, sebutkan pengantar hukum Indonesia dalam istilah bahasa Belanda. Pengantar hukum Indonesia dalam bahasa Belanda adalah Inleiding tot het Positive Recht van Indonesia. Sedangkan untuk bahasa Inggris, Introduction Indonesian of Law atau Introduction Indonesian Positive Law. Selanjutnya pertanyaan ketiga, sebutkan seluruh sejarah dan tahapan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Sejarah perundang-undangan Indonesia ada semenjak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga periode sekarang dan setidaknya sudah mengalami beberapa kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu pertama Undang-Undang Dasar 1945, kedua Konstitusi Republik Indonesia Serikat, ketiga Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen dengan 4 kali perubahan. Dalam catatan sejarah, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak secara lengkap menjelaskan tentang proses pembentukan undang-undang, melainkan sekedar menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Mengenai proses pembentukan undang-undang hanya disebutkan bahwa rancangan undang-undang yang tidak mendapat persetujuan DPR tidak boleh diajukan lagi pada masa persidangan berikutnya. Berjalannya waktu pada saat Konstitusi RI 1950 terdiri dari 197 pasal dan UUDS 1950 dengan 146 pasal. Secara terperinci mengatur tentang proses pembentukan undang-undang. Kemudian bagian 2 Konstitusi RI yang dimulai dari pasal 127 hingga pasal 143 memuat ketentuan mengenai perundang-undangan. Di dalamnya mengatur tentang kekuasaan perundang-undangan federal. Pada UUDS 1950, pengaturan mengenai perundang-undangan secara lengkap diatur dalam pasal 89 sampai dengan pasal 100. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 1950, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang peraturan mengenai jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Undang-undang ini merupakan undang-undang dari negara bagian Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat, namun pada 15 Mei 1950 dikeluarkan UU Nomor 2 Darurat Tahun 1950 yang mengatur tentang penerbitan Lembaga Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang mengumumkan dan mulai berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal. Setelah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dinyatakan tidak lagi berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun 1950, Presiden Republik Indonesia Serikat menyatakan bahwa semua mekanisme pembentukan undang-undang mengacu pada berbagai ketentuan yang terdapat dalam UUD sementara tahun 1950.
Namun, setelah keluarnya dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, segala ketentuannya terkait dengan pembentukan undang-undang didasarkan pada aturan baik yang ditetapkan oleh Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Peraturan Tata Tertib DPR RI, khususnya ketentuan yang mengatur tentang proses pembentukan undang-undang. Pada saat itu, tata urutan dan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia tersusun secara bertingkat dan terdiri dari norma-norma hukum. Norma-norma hukum yang berbentuk piramida ini yang kemudian disebut dengan susunan norma, yang dalam norma hukum tertulis disebut dengan piramida perundang-undangan atau yang secara substansi disebut hierarki perundang-undangan. Selanjutnya adalah tata urutan perundang-undangan Indonesia. Yang pertama adalah TAP MPR nomor 20/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Dengan urutan pertama UUD 1945, 2 ketetapan MPR, 3 undang-undang, 4 peraturan pemerintah, 5 keputusan presiden, 6 peraturan pelaksana yang terdiri dari peraturan menteri dan instruksi menteri. Ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku. Selanjutnya adalah TAP MPR nomor 3 MPRS/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan undang-undang. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu pertama UUD 1945, 2 TAP MPR, 3 undang-undang, 4 peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 5 peraturan pemerintah, 6 keputusan presiden, 7 peraturan daerah. Ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3 peraturan pemerintah, 4 peraturan presiden, 5 peraturan daerah. Ketentuan dalam undang ini sudah tidak berlaku. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2 ketentuan MPR, 3 undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 4 peraturan presiden, 5 peraturan daerah provinsi, 6 peraturan daerah kabupaten kota. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan pengertian serta uraian materi yang saudara dapatkan serta pahami dari seluruh kelompok yang sudah presentasi. Yang pertama adalah membahas tentang bidang hukum perdata. Hukum perdata ialah bagian dari hukum privat yang membahas tentang hubungan hukum antara individu atau badan hukum. Dalam materi ini dipelajari tentang pengertian hukum perdata, sejarah dan perkembangannya, sistematika hukum perdata, sumber-sumber hukum perdata, hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, hukum waris, hukum dagang, hak kekayaan intelektual, dan perbankan. Kelompok 2 membahas tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap proses yang melakukannya. Dalam materi ini dipelajari tentang pengertian hukum pidana, sejarah dan perkembangannya, sumber-sumber hukum pidana, tujuan hukum pidana, pembagian hukum pidana, kejahatan dan pelanggaran, hukum bidang pidana Indonesia, kriminologi, hukum korupsi, hukum pidana dan pidana anak dan hukum kesehatan. Kelompok 3 membahas tentang hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi dan hubungan antar lembaga-lembaga pemerintah dalam suatu negara. Dalam materi ini dipelajari tentang pengertian hukum tata negara, sejarah dan perkembangannya, objek dan ruang lingkup hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, arti dan nilai dari sifat konstitusi,
organ dan fungsi kekuasaan negara, HAM dan kewarganegaraan, pemilu, hukum konstitusi, hukum kelembagaan negara, dan hukum Pemda. Kelompok 4 membahas hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang bersumber dari nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat. Dalam materi ini dipelajari tentang pengertian adat dan hukum adat, sejarah dan perkembangannya, sumber-sumber hukum adat, pembagian aturan hukum adat, jurisprudensi hakim tentang hukum adat, sistem kekeluargaan menurut hukum adat, dan sistem perkawinan serta kewarisan adat. Selanjutnya pertanyaan kelima, sebutkan dan jelaskan sebanyak-banyaknya istilah hukum yang saudara dapatkan selama mengikuti perkuliahan PHI, baik istilah asing atau istilah dalam bahasa Indonesia. Pertama adalah Officer Van Justice atau jaksa, merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Yang kedua, ingkrah, suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketiga, advokasi, tindakan untuk mempermasalahkan suatu hal, ide atau topik tertentu. 4. Advokat, orang yang berperan memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya adalah kasasi, pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Selanjutnya kuasa hukum, pihak yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses hukum di muka pengadilan. Selanjutnya adalah alibi, bukti bahwa tersangka berada di tempat lain pada saat perbuatan hukum terjadi. Selanjutnya locus delicti, tempat kejadian perkara atau TKP. Pertama, tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan terjadi atau akibat yang ditimbulkannya. Selanjutnya, tempat-tempat lain di mana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat diketemukan. Selanjutnya adalah jurisprudensi, suatu keputusan hakim yang terdahulu yang diakui oleh hakim-hakim lain yang dalam perkara yang sama. Selanjutnya adalah terdakwa, seorang tersangka seseorang karena perbuatan atau keadaan berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Selanjutnya adalah tergugat, orang atau badan hukum yang diajukan gugatan atau tuntutan hak oleh penggugat. Selanjutnya adalah terpidana, seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah. Selanjutnya adalah saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Selanjutnya adalah hakim. Hakim adalah seorang yang punya fungsi memeriksa dan memutuskan mengadili suatu perkara. Selanjutnya gerasi, pengampunan berupa perubahan, peringatan, pengurangan, atau penghapusan pelaksana pidana kepada yang diberikan oleh Presiden. Alhamdulillah, demikian yang bisa saya jawab untuk kesempatan kali ini. Kalaupun ada kekurangan, mohon bisa ditambahkan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.